Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Ferdiansyah dari program studi Sistem Informasi Geografi angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum sains data kehidupan lanjut, yaitu acara keempat mengenai semantik segmentation berbasis deep learning untuk ekstraksi area pertambangan dari peta topografi. Nah, pada acara ini kita akan melakukan sebuah pengolahan data peta eh, pertambangan yang ada di khususnya Amerika. Yuk kita ulang menggunakan deep learning agar dapat melakukan ekstraksi eh, informasi mengenai pertambangan. Nah, untuk semantic segmentation itu apa? Itu merupakan proses pengelompokan pixel dalam sebuah citra ataupun gambar menjadi kelas-kelas tertentu. Nah, pada setiap pixel dalam citra tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kelas yang telah kita definisikan. Nah, dengan tujuan untuk memahami gambar pada level pixel tersebut. Nah, perbedaannya dengan acara kemarin tentang object detection apa? Nah, untuk yang object detection itu menentukan objek pada gambar dengan bounding box. Nah, jadi hasil dari object detection itu lebih ke objek-objek yang terdeteksi dengan bounding box. Jadi bukan berdasarkan pixel, tapi dengan objek. Misal di situ terdapat mouse seperti ini, ada mouse, kemudian ada bounding box-nya, jadi dibatasin dengan ini seperti ini, tapi kan di sini kan masih ada ruang kosong. Nah, sedangkan untuk yang semantik itu ada pixel, berupa pixel, jadi tidak menyisakan ruang kosong seperti object detection. Oke, nah pada perbedaan selanjutnya kemudian untuk outputnya untuk yang object detection itu menghasilkan body box dan label untuk objek yang telah terdeteksi tanpa memperhatikan mengenai rincian objek di dalam box tersebut. Kemudian untuk yang semantik itu menghasilkan peta pixel yang ditandai berdasarkan kelas objek sehingga setiap pixel dikelompokkan ke dalam satu kelas tertentu. Nah, untuk langkahnya kita cuma terdapat 3 langkah saja, yaitu pertama adalah export training data for deep learning. Nah, ini kita melakukan ekspor data mines atau tambang dari Balkan ya. Nah, ini sih kita punya memiliki SHP Balkan. Kita ekspor dulu SHP tersebut dengan mengisikan class value-nya. Kita isi dengan class value yang telah terdapat pada atributnya. Kemudian kita dapat melakukan proses train deep learning ini untuk mendapatkan modelnya. Nah, untuk modelnya kita menggunakan tipe modelnya yang UNet. Nah, UNet itu apa? UNet itu merupakan arsitektur deep learning yang khusus dikembangkan untuk semantic segmentation. Nah, jadi model ini tuh memiliki kelebihan yaitu dapat bekerja dengan dataset yang terbatas dan memberikan hasil dengan kualitas yang tinggi pada segmentasi berbasis citra maupun gambar. Nah, oke, kita langsung saja lanjut ke hasil dari training data ya, masuk ke hasilnya. Nah, ini merupakan training hasil dari training data kita. Di sini kita dapat lihat grafiknya. Nah, untuk grafiknya ini kan kita lihat untuk yang batch process untuk pertama ini loss-nya untuk mengenali objek itu masih tinggi, yaitu hampir 0,9. Nah, untuk setiap perulangan-perulangan yang tersebut ini mengalami penurunan untuk training dan validation-nya. Nah, ini kita dapatkan di sekitar 0,3 ya. 0,2, 0,3 lah. Seperti itu untuk eh, grafik dari hasil training data kita. Nah, untuk ini menandakan hasilnya bahwa pemodelan yang kita lakukan itu berhasil. Karena apa? Karena
nilai loss-nya ini semakin menurun dengan percobaan pada batch ke 1200. Nah, kemudian untuk presisinya berapa? Kita mendapatkan nilai presisi 0,55 sekian lah ini. 0,55 sekian ini menunjukkan apa? Artinya itu bahwa model yang telah kita buat itu memiliki tingkat presisi ataupun akurasi yang lumayan tinggi. Nah, untuk scale dari akurasinya sendiri itu merupakan 0 sampai 1. Nah, semakin tinggi angka akurasinya, maka semakin tinggi pula mengenai presisi nilai tersebut. Oke, ini untuk yang ground truth prediction-nya. Kita lihat untuk deteksi tambangnya seperti ini. Nah, oke, langsung saja masuk ke langkah ketiga setelah kita melakukan training data. Yang terakhir adalah apa? Untuk klasifikasi dengan deep learning. Nah, untuk hasil dari klasifikasi ini sendiri, dapat kita lihat yang biru-biru ini merupakan hasil klasifikasi deep learning. Nah, di sini kita dapat amati bahwa hampir seluruh dari klasifikasi tersebut memiliki kemiripan dengan SHP MENS, Shapefile MENS, yaitu atau pertambangan ini dapat kita zoom, terdapat beberapa perbedaan. Nah, ini kan memprediksi berdasarkan nilai pixel. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya tuh jika terdapat pada citra yang kita gunakan dulu memiliki nilai pixel yang sama, walaupun itu di luar area kajian maupun tidak termasuk dalam peta, maka akan terdeteksi jika pixel sama, maka akan terdeteksi dengan model yang telah kita buat. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada di luar AOI ya, di luar AOI, tetapi di sini ikut terdeteksi. Kenapa? Karena kemungkinan besar nilai pixel pada area sini ini tuh memiliki kemiripan dengan nilai pixel yang ada di tambang, yang ditambang. Nah, yang ditambang seperti ini. Untuk warnanya seperti ini, apakah mirip? Nah, seperti ini, mirip ya. Nah, ini kekurangannya itu jika di luar AOI masih ada nilai pixel yang sama, maka akan masuk ini terdeteksi. Nah, kemudian dengan model yang telah kita buat, kita dapat melakukan uji coba dengan menggunakan data lain. Seperti yang setelah saya lakukan, yaitu menggunakan data dari WISE. Nah, ini merupakan hasil dari percobaan percobaan eh, menggunakan model dari data Balkan ya. Bentar, kita matiin dulu. Nah, ini hasilnya. Nah, pada hasil ini memiliki sedikit lebih rapi dibandingkan data yang di Balkan tadi untuk deteksi tambangnya. Tetapi walaupun rapi, masih jauh dibandingkan dengan ini apa Shapefile tambang. Dapat kita amati bahwa untuk luasannya sendiri masih berbeda dengan Shapefile-nya. Hmm. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.